Halo Sobat Nganggur dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Gondes, Belkedes, Ewes. Gimana? Masih terus berharap dapat uang banyak dengan cara yang instan? Dan berharap JP dari koleksi situs yang kemarin? Alah silet. Di awal cerita kita akan berfokus pada sepasang suami istri, ada Matt dan istrinya, Kat. Konon mereka telah menjadi pasangan selama lebih dari 13 tahun. Namun, penghasilan Matt dari seni lukisnya tak cukup untuk membuat kehidupan keluarganya tersebut membaik. Apalagi sekarang, kondisinya sedang seperti ini. Alhasil mereka pun pergi mencari peruntungan baru dan memutuskan untuk menghuni sebuah rumah tua di daerah pedalaman New York. Setibanya di rumah tersebut, mereka mulai membereskan barang-barang bawaan sekaligus membuang puing-puing perabotan yang sudah lapuk. Sesaat, Matt terkejut setelah ditemukan sebuah kamar rahasia di mana kuncinya sempat dia lihat pada tumpukan puing perabotan. What's going on? Hingga saat semuanya telah tertata rapi, mereka pun kembali menjalankan aktivitas seperti biasa. Besok harinya, Matt disertai seorang teknisi listrik panggilan kembali memeriksa kamar rahasia tersebut. Dan ya, ternyata mereka temukan komponen instalasi kabel kuno raksasa yang terjalin dengan konsep lilitan yang sangat aneh. Bahkan sepanjang karir si teknisi belum pernah menemukan lilitan kabel seaneh itu. Punya usut, ternyata di rumah tua itu pernah terjadi sebuah peristiwa masa lalu yang kelam, di mana sang pemiliknya pun tewas terbunuh di sana. Dan saat malam tiba, Matt diam-diam mencari tahu kebenaran misteri tersebut, hingga ditemukanlah sebuah fakta mengejutkan. Namun, apapun itu, Matt tak ingin Kathy mengetahuinya. Malam semakin larut. Di situ Matt mulai merasakan pancaran aura magic dari arah kamar itu, atau saya akan menyebutnya kamar ajaib. Terlebih saat disadarinya, apapun yang dia inginkan terbukti saat itu juga. Hingga saat Kat bangun dari tidur pagi hari, Matt terlihat sedang sibuk dengan barang-barang otentik kesukaannya. Tak cukup sampai di situ, dia bahkan menantang Kat bahwa dia sanggup mengabulkan apapun yang istrinya inginkan saat itu. Dan anehnya, hal itu pun sekonyong-konyong terbukti saat itu juga. There's nothing I need. Please, do it for me. I want $1,000. Beberapa hari berjalan. Kehidupan mereka pun berubah drastis, sampai-sampai waktu siang dan malam mereka habiskan di kamar tersebut dengan meminta apapun yang mereka mau, mulai dari uang, alkohol, bahkan kepuasan seksual, dan semua itu mereka rayakan dalam sebuah pesta semalam. Akan tetapi, esok harinya menyadari bergelimang harta tidaklah cukup, karena jika tanpa kehadiran seorang buah hati, mengingat dia telah 3 kali mengalami keguguran dan gagal memiliki anak. Dan tiba-tiba dengan seketika, Matt menemui Kathy di kamarnya sudah bersama seorang bayi kecil yang mungil. Di sisi lain, Matt sempat menolak cara Kathy mendapatkan anak dengan cara seperti itu dan memaksa agar Kathy segera mengembalikan bayinya ke kamar ajaib itu, meskipun akhirnya mereka menerima kehadirannya dan bersedia merawat bayi tersebut. Seiring waktu berjalan, Matt kembali menggali informasi tentang insiden pembunuhan pada beberapa dekade lalu. Matt mengetahui bahwa terduga pelaku yang bernama John Doe masih hidup di sebuah rumah sakit jiwa. Dan menurut informasi lain, bahwa John melakukan pembunuhan tersebut karena alasan maka terungkaplah sebuah teori ilusi bahwa mereka tidak dapat membawa barang-barang keluar atau semuanya akan berubah menjadi debu. Dalam keadaan marah, Matt berusaha menghancurkan dinding kamar untuk mengetahui misteri di balik ruangan kamar tersebut. Namun yang menemukan lagi-lagi adalah sebatas rangkaian kabel kuno yang sangat sulit untuk dipecahkan. Ya, dalam hitungan detik bayi tadi berubah menjadi seorang anak kecil, kira-kira usianya 8 tahunan.
Sambil terkaget-kaget, Matt pun akhirnya memberitahu Katie bahwa kamar ajaib itu bisa saja memberinya apapun termasuk seorang anak selama dia tidak dibawa keluar rumah. Bayi tersebut akan tetap selamat. Namun jika sebaliknya, alhamdulillah barmangana enak ecan, maka dia akan menua dengan cepat dan kemudian hancur menjadi debu. Walau dengan berat hati, Katie terpaksa mengikuti aturan itu dan harus menjaga anaknya agar tetap di dalam rumah untuk selamanya. Anak itu diberi nama Sen. Hingga di usianya yang kini sudah mulai menginjak dewasa, Sen belum pernah menginjakkan kakinya di luar rumah. Bahkan untuk mencegahnya menyelinap keluar rumah, Matt dan Katie memutuskan untuk memblokir setiap jendela dengan papan kayu. Dan hal inilah yang kemudian membuat hari-hari Sen pun dipenuhi dengan kekhawatiran. Di sisi lain, Matt menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk berlatih menembak dengan senjata yang baru saja dibelinya. Saat kembali ke rumah, didapati Sen sedang bermain bola salju di studio seni miliknya yang menjatuhkan bola tersebut hingga pecah. Matt yang sejatinya belum menerima Sen sebagai anak semakin terlihat marah akibat kelakuannya tersebut. Pada malam harinya, Sen berjalan menyusuri rumahnya hingga menemukan sebuah peta yang menuntunnya ke ruang bawah tanah, tempat sumber listrik itu berada. Dan tanpa Matt sadari, ternyata Sen telah menebus kesalahannya dengan memberikan bola salju yang baru sebagai gantinya. Paham dengan kode lampu yang berkedip-kedip, Matt lantas mengajak Chad menuju kamar tersebut. Dan ya, ternyata Sen diam-diam telah menyulap kamar itu menjadi sebuah halaman baru, di mana dia bisa dengan leluasa bermain di sana tanpa rasa takut. Dan Katie yang telah dibuatnya terpesona. Kemudian, namun di sisi lain, Matt tetap melarang Sen melakukan itu walau dengan cara apapun. Tak terima dengan itu, Katie berusaha membela Sen selama menurutnya tak ada yang dirugikan akibat kelakuan anaknya itu. Ketika mereka berdebat, telepon pun berdering dan Sen menjawabnya. Meskipun selama ini dia tidak diizinkan mengangkat telepon atau berbicara dengan orang lain. Dan ternyata yang bicara di telepon itu adalah John Doe yang diam-diam mengetahui bahwa pasangan ini menginginkan seorang anak. Did you ask for it? Katie yang sedari tadi menguping percakapan itu sangat terkejut, sebab pilihan Matt saat itu hanyalah antara membunuh istrinya sendiri jika Sen ingin bisa hidup bebas seperti manusia biasa, ataupun sebaliknya. Dan kronologi seperti itulah yang dulu dialami keluarga John Doe ketika orang tua angkatnya menginginkan dia sebagai anaknya bisa tetap hidup dengan bebas. You're a figment too. Seketika kekhawatiran Katie memuncak dan membuatnya sempat ingin mengakhiri hidupnya sendiri demi si Sen ini. Sementara Matt yang sudah tidak bisa menahan emosinya menjelaskan kepada Sen jika sebenarnya dia bukanlah anak siapa-siapa, melainkan sebatas kiriman dari kamar ajaib itu. Hingga saat Matt sadar telah menyakiti perasaan Sen, dengan tulus dia pun akhirnya meminta maaf atas tindak. Di sisi lain, Katie yang memutuskan kembali pulang cukup terharu menyaksikan Sen tengah tertidur lelap di samping Matt. Sebelum kemudian, pasangan itu pun turut merayakan kedamaian malam itu dengan bercocok tanam. Namun tanpa mereka sadari, ketika keduanya telah tidur, ternyata Sen telah mencuri kunci pintu rumahnya. Mereka tahu hal itu pun saat pagi hari, saat mereka temukan pintu depan rumah terbuka yang menandakan Sen telah memaksa dirinya keluar rumah karena terobsesi oleh adegan menggiurkan yang sempat disaksikannya semalam. Anehnya, saat mereka hampiri, di pintu depan hanya didapati pakaiannya Sen saja, dan saat memeriksa ruangan lainnya, tiba-tiba ya, ternyata Sen kini sudah benar-benar berubah menjadi seorang remaja dewasa sambil menodongkan sepucuk senjata ke arah. Setelah beberapa saat kemudian, Katie pun baru menyadari bahwa pria yang dihadapannya itu bukanlah suaminya, melainkan dia adalah Sen yang dilihat dari cara dia makan. Di sisi lain, kedipan lampu mengisyaratkan sedang ada aktivitas di dalam kamar ajaib dan mendorong Matt asli untuk mencapainya dengan cara menerobos dinding dan melewati kabel-kabel itu. Hingga saat dia sampai, ternyata Sen telah memanipulasi kamar itu menjadi sebuah area yang sangat luas, sekaligus telah menduplikat bangunan rumah itu dan menyembunyikan Kat di sana.
Adapun tujuan Sen merubah fisiknya menjadi seperti Matt karena dia sangat terobsesi menculik Cat untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Hingga sampailah pada satu titik di mana Cat merasa sangat bingung harus dengan Matt yang mana dia ikut. Hingga akhirnya dia paham dengan panggilan Jombak yang tentunya hanya suaminya yang tahu akan panggilan tersebut. Akan tetapi kepanikan telah membuat keduanya tak menyadari bahwa sedang berada di dalam rumah kloningan, sehingga mereka sempat kesulitan untuk mencari jalan keluar. Satu bulan kemudian, Matt dan Cat akhirnya memilih tinggal di sebuah motel dan terlepas dari berbagai ilusi di rumah itu, betapa terkejutnya saat dia baru menyadari bahwa ternyata dia sedang hamil. Lah, jangan-jangan tamat. Ending yang sangat mengtespekkan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah kalau kalian mau punya anak, buatlah. Buat lagi dan buat terus. Kalau belum juga dikasih, maka teruslah berusaha sambil minta kepada Yang Maha Kuasa. Jangan sampai pikiran kalian ruwet dan memilih menduplikat anak tetangga lewat mesin fotokopi. Saya Gondes mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, dan tak lupa untuk selalu mengingatkan agar kalian selalu berlangganan video-video Gondes selanjutnya. Sampai bertemu tahun depan.